Mbak. Assalamualaikum. Diri saya Tiara, mewakili kelompok ibu. Bertanya identitas ibu. Maaf ibu, namanya siapa? Nama saya Ariska Fadla Fitria. Berarti saya masuk sini tahun 2022, berarti sekarang udah jalan Bagaimana profil siswa berkebutuhan pastinya. Kalau misalnya di SLB sendiri, kami itu SLB-nya adalah SLB kelas C, yang notabene adalah tenaga kita. Nah, banyaknya itu di sini ada tipe-tipe jenis kebutuhan khusus, misalnya ada ADHD, ada Down syndrome seperti yang tadi terus ada autis, ada juga inteligensi juga. Jadi ciri-ciri itu IQ seperti itu. strategi apa aja siswa berkebutuhan? Kalau di lembaga seperti ini ya, tipe C dan mayoritasnya adalah kekurangan dengan inteligensinya. Kami itu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Ada yang mungkin dari bahan ajarnya card puzzle, terus ada juga begitu praktik, karena memang sekolah Gemilang itu salah satu pembelajarannya pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi memang kami lebih banyak berkegiatan di luar, outdoor, ketimbang di dalam kelas ataupun akademik. Jadi memang seperti kemarin kayak ada kegiatan narasi, anak-anak itu kan belajar dari awalnya kita dulu di alur narasi sampai akhirnya anak-anak itu berperan menjadi misalnya pilotnya ataupun pramugarinya dan lain-lainnya. Bagaimana cara memodifikasi materi atau instruksi agar sesuai dengan kemampuan siswa? Kalau di sini ya, karena beberapa anak itu tidak mengerti secara visual, jadi kadang instruksinya pun harus sesederhana mungkin dan spesifik ya, tidak bisa berupa instruksi yang rumit, dua kata itu akan cukup sulit. Jadi memang kalau di sini instruksi dari segi pembelajarannya yang pertama adalah anak bisa paham instruksi itu ya instruksi sederhana dari misalnya tolong ambilkan ini, tolong duduk tertib. Itu kan merupakan salah satu pembelajaran juga ya, yang awalnya dari instruksi. Kalau misalnya dia udah paham, dia akan duduk tertib sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru. Apa bentuk asesmen atau penilaian yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus? Kalau assessment di sini itu ada 2 tahap di setiap semester. Misalnya sekarang semester 1. Kemarin bulan Oktober itu kami mempunyai assessment yang namanya itu LPA. LPA itu adalah lembar perkembangan anak. Nah, lembar perkembangan anak ini diisi dengan beberapa indikatornya itu disesuaikan dengan kurikulum sekolah Gemilang. Nah, kurikulum sekolah Gemilang itu ada cager, bager, pintar, benar dan singa. Cuman kalau misalnya untuk di SLB kali ini hanya ada cager dan bager. Nah, di cager bager itu mencakup beberapa indikator lagi. Misalnya dari cagernya anak mampu mengikuti kebiasaan senam, itu kan termasuk sehat jasmani dan rohani ya. Nah, kalau misalnya bagernya itu lebih ke perilaku, misalnya anak tersebut sudah bisa mengikuti aturan, sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Nah, itu menjadi salah satu indikator capaian asesmen ya per semester. Nah, kalau misalnya di bulan Desember nanti ada juga asesmen, misalnya berupa rapor, itu rapor berupa akademik biasanya. Karena memang di sini jenjangnya kan sudah ada SMP dan SMA, jadi memang akademiknya juga tidak dipungkiri ada. Tapi memang kalau misalnya di sini banyaknya itu berupa asesmen perilaku, lebih sering
selebihnya sih ya, kalau misalnya untuk akademik sih hanya 1 semester itu seperti itu. Jadi selebihnya sih kita kalau asesmen observasi nanti selama 3 bulan observasi bentuknya berupa MTA. Itu sih yang pasti. Apa yang paling sering dihadapi ketika menangani siswa berkebutuhan khusus? Kalau misalnya di sini tantangannya adalah mungkin sepengalaman saya ya, anak-anak yang moodnya itu perubahan moodnya bisa signifikan gitu ya, maksudnya di luar apa dia praduga lah gitu, maksudnya paginya tiba-tiba baik nih, tiba-tiba jam 8-nya udah tantrum, meltdown, kan itu betul-betul apa ya, yang di luar praduga kita, yang maksudnya setiap harinya tidak akan selalu mulus lah gitu ya. Cuman memang ya lagi-lagi kalau misalnya di sini kan kita harus kenali karakteristik anaknya, ciri-ciri anaknya seperti apa, yang notabene setiap anak di situ berbeda. Jadi memang kita harus mengenali karakteristik setiap anak yang terlebih dahulu, yang nantinya tentunya ketika kita udah paham, kita pun akan bisa menanganinya gitu ya. Cuman memang sejauh ini tantangannya adalah ya dari segi verbal kan memang ada yang kurang ataupun tidak keluar ya. Itu menjadi tantangan besar juga bagi saya, guru yang pegang anak non verbal itu kan, apalagi nih capaiannya gitu kan, yang hanya rata-rata kalau misalnya dari segi verbal tidak keluar, dia hanya mampu latih itu hanya diberi instruksi. Ya syukur-syukur ya kalau diberi instruksi itu sudah paham, alhamdulillah. Tapi juga ada yang cukup lambat untuk merespon instruksi. Dukungan apa saja yang tersedia di sekolah, misalnya guru pendamping, terapis, fasilitas atau alat bantu? Kalau di sini fasilitas yang disediakan oleh sekolah Gemilang itu ya ada, misalnya ada GOR, itu kan tempat olahraga anak-anak ya di situ. Terus ada playground juga mungkin yang di depan untuk apa ya, salah satu kegiatan koordinasi motorik kasarnya ya, agar terlatih secara optimal gitu. Terus ada juga fasilitas perpustakaan, itu kan untuk kegiatan literasi biasanya. Nah kalau misalkan untuk kegiatan terapis di sini memang tidak ada terapis, cuman memang rata-rata orang tua di sini itu inisiatif juga untuk terapi di luar sekolah. Jadi memang di sini sekolah, siangnya terapis, ataupun terbaliknya nih, misalnya paginya terapis, siangnya terus sekolah, seperti itu. Bagaimana kerjasama antara guru kelas dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus? Oke, kalau kolaborasi antara orang tua dengan guru, tentunya salah satunya adalah seringnya kita koordinasi dan menyampaikan perkembangan setiap anak. Nah, kalau misalnya di Sabak sendiri, kami diberikan waktu dengan orang tua untuk menyampaikan perkembangan setiap anak. Misalnya sekarang nih udah pulang sekolah, orang guru itu biasanya menyampaikan kepada orang tua, hari ini belajarnya seperti ini, perkembangannya seperti ini, apakah kendalanya seperti ini yang dilalui anak di sekolah. Itu biasa disampaikan setelah sepulang sekolah biasanya, ataupun terkadang melalui BWA. BWA itu biasanya dibatasi sampai jam 5 sore kalau di kita itu, ataupun lebih utamanya itu ketika yang tadi saya sudah sampaikan ada laporan LPA itu. Nah PTI ya, kalau LPA dengan PTI, kalau LPA itu kan laporannya berupa bentuk fisik gitu ya. Nah kalau PTI itu parent teacher, ini jadi lebih ke ngobrol ya, kita menanyakan perkembangan setiap anaknya, gimana selama durasi 3 bulan ini, apakah anak bisa mengikuti, apakah mungkin program yang sebelumnya sudah disampaikan oleh guru kepada orang tua di rumah pun didukung, ataupun banyak perkembangan fenomena baru gitu ketika ada perkembangan ABK, suka ada aja gitu ya gebrakannya. Jadi memang kadang ya itu ranahnya kami sering-seringnya di PDI itu ngobrol ataupun pulang sekolah bisa seperti itu. Bagaimana sekolah mengimplementasikan layanan inklusif atau pendidikan khusus? Oke, layanan sekolah karena memang
sekolah Gemilang ini merupakan salah satu sekolah inklusif ya, inklusi. Terus kami menerima anak-anak yang berkebutuhan, anak-anak yang mungkin dari segi kualifikasi di inklusi mereka tidak memenuhi, akhirnya mendapatkan solusi lah gitu, kesabakan gitu. Dari sejauh ini karena memang sekolahnya inklusi, dari segi SD pun kan memang punya standar ya kalau untuk inklusi gitu. Terkadang memang dari segi inklusi pun tidak punya, misalnya ada basic yang tidak memenuhi inklusi itu, akhirnya solusinya diarahkan ke SMK ini. Nah, dari situ kan otomatis dari segi pendampingannya pun berbeda. Ketika inklusi itu mereka mempunyai guru pendamping. Nah, kalau di SABK ini mereka lebih ke satu guru itu 2 murid pendampingannya. Bedanya apa? Kalau misalnya inklusi itu kan reguler ya, notabene menjadi reguler dengan inklusi. Jadi 20 berbanding 2. Jadi satu guru kelas itu bisa 2 guru. Guru MK manajer kelasnya dengan AMK asisten manajer kelas atau guru pendamping. Nah, kalau misalnya di SABK ini memang satu guru itu kan 2 murid ya setiap shiftnya. Nah, dari pendampingan itu kan sudah terlihat ya, ketika dia diarahkan ke Sabak, berarti beliau memerlukan pendampingan yang melekat, karena itu ciri khas di Sabak. Kalau anak-anak diarahkan ke sini berarti memang memerlukan pendampingan yang lebih dari inklusi secara reguler. Mungkin Ibu punya cerita tentang contoh keberhasilan yang pernah dialami dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Oke. Saya waktu itu masuk ke sini 2022. Waktu itu saya pernah pegang anak SD kelas 5 kalau nggak salah. Dia itu sebenarnya mungkin autis pasif yang betul-betul diem gitu ya. Cuman memang beliau mempunyai pola yang tantrumnya itu bisa tiba-tiba, terus emosi dirinya itu benar-benar belum bisa mengatur dengan baik lah, karena mungkin faktor tidak terapi juga. Terus memang itu faktor utamanya tidak terapi. Akhirnya ketika sekolah di sini hanya sekolah ya, kalau sekolah dengan terapi itu pasti akan berbeda. Ketika saya masuk ke sini dengan memegang anak itu, kaget tentunya, maksudnya kayak aduh langsung tantrum gini, ini gimana cara menanganinya. Akhirnya saya cobalah 2 bulan 3 bulan, perilaku anak tersebut masih mengulang pola yang sama gitu ya, sampai akhirnya di bulan Januari 2023 setelah libur semester itu saya ngobrol dengan orang tuanya. Iya Bu, alhamdulillah di rumah itu sekarang sudah mulai tenang, udah mulai emosinya juga tidak meluap-luap. Terus jika ingin sesuatu dia bisa mengucapkan, bisa menggunakan gestur gitu ya, seperti itu, dan lebih tenang intinya dari bulan-bulan kemarin. Itu posisinya dia udah kelas 5. Terus kelas 5 berjalan di Januari, Februari, Maret, alhamdulillah perkembangannya baik sampai akhirnya di kelas 6. Kelas 6 itu karena beliau awalnya sekolahnya di setelah 8 sampai 10. Nah, kelas 6 itu akhirnya kita coba sekolah lebih lama, setelah 8 sampai jam 1. Itu kan tantangannya untuk anak-anak autis ya, apalagi yang terpola, itu kan butuh waktu ya untuk bisa mengenalkan, untuk bisa membiasakan. Tapi pada saat itu anak tersebut mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan gitu. Sampai akhirnya dia tenang, dia nggak marah-marah, jarang saya lihat ketika kelas 6 itu marah-marah dan yang ngamuk-ngamuk lah gitu ya istilahnya, masih bisa terkontrol, dan instruksi pun masuk ketika saya memberi instruksi. Nah, ketika kemarin ngobrol lagi sama, karena memang di rolling kan setiap tahunnya di rolling dengan guru baru, beliau masuk SMP mulai lagi menunjukkan istilahnya kebiasaan lamanya gitu. Ketika sudah perkembangannya naik, pas SMP itu turun. Mungkin ketika disampaikan dengan konselor ya, di sini ada psikolog konselor, mungkin
itu faktor dari pubertasnya kata psikolognya. Jadi mungkin dia memasuki fase baru, dia tidak bisa mengungkapkan layaknya kita mungkin ya harus seperti apa, akhirnya ya dia hanya bisa marah, bisa nangis, dan mulai mageran sih, itu yang pertama. Nah, dan sekarang saya ke bagian lagi rolling anak tersebut. Ketika kemarin 1 tahun itu betul-betul dengan guru rollingnya itu turun marah, ketika diberi instruksi tidak masuk, tidak mau mengikuti kegiatan yang betul-betul harus dengan apa ya, paksaan mungkin ya, paksaan. Ketika kemarin saya diberi amanah kembali untuk memegang anak tersebut, itu awal bulan Juli itu masih tinggi ya, maksudnya dari segi emosi, mager dan sebagainya. Tapi ketika seiringnya waktu sampai akhirnya sekarang bulan Desember, bisa dibilang mulai tenang lagi, mulai bisa masuk instruksi. Mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dia lakukan, bisa dia ingin lakukan, cuman tidak se ekstrim tahun lalu gitu. Dengan teman-teman saya ngobrol, dan ya itulah maksudnya yang saya pahami ya, ketika memang anak-anak ABK itu khususnya autis ya, perkembangannya itu bisa tiba-tiba melesat, bisa juga turun lagi, bisa lagi melesat lagi. Jadi memang tidak akan tetap, tidak akan stuck gitu. Jadi akan selalu ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya lagi, turunnya lagi. Jadi memang apa ya, lebih ya harus lebih sadar, dan ya kita mengenal karakteristik anaknya, seperti itu sih dari pengalaman saya ya teh. Karena saya melihat beliau juga udah 4 tahun lah, taruh gitu 4 tahun dengan perkembangan yang naik turun. Kayak berarti anak ABK tuh perkembangannya nggak selalu naik, nggak selalu turun, kadang naik di atas, kadang terus di atas, kadang tiba-tiba di bawah. Jadi itu adalah hal yang wajar gitu ya untuk perkembangan setiap anak-anak, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, harapan Ibu terhadap sekolah, terhadap orang tua, dan kami mahasiswa calon guru terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kalau untuk mungkin dari sekolah tentunya dorongan berupa kayak pelatihan mungkin ya, karena basic daripada guru-guru di SMK sendiri itu bukan rata-rata lah gitu. Kan bisa disebutkan bukan dari latar belakang PLB, pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, tapi memang kami belajar melalui terjun lapangan, hingga akhirnya kami bisa memahami, oh ya anak ini seperti ini, bisa menilai, bisa mengobservasi. Itu kan salah satu apa ya, tantangan lah gitu ya untuk anak-anak ABK di balik mungkin ilmu yang belum pendidikan khusus gitu. Tapi di samping itu ya sekolah memberikan pelatihan yang memadai gitu ya. Setiap itu kami setiap pekan, bahkan setiap bulan itu selalu ada pelatihan, entah itu pelatihan dari khusus dari pendidikan khusus ataupun dari khusus dari pihak yayasan gitu kan. Kalau misalnya untuk dari sekolah ya mungkin ya dari segi fasilitas, tentunya ya fasilitas itu sangat menunjang gitu. Kenapa? Karena untuk anak-anak ABK ini kan memerlukan fasilitas-fasilitas yang memadai. Misalnya ada kalau tadi lihat di luar itu Mankibar, itu kan salah satu mereka untuk menyalurkan tenaganya agar habis di situ. Terus trampolin ya itu sangat penting gitu untuk menguras energi anak-anak ABK itu. Seperti itu sih. Kalau misalnya memang dari gurunya ya tentunya kalau untuk menjadi seorang guru ya belajar ya, maksudnya tidak ada kata tidak belajar sih atau ya. Kalau misalnya untuk jadi seorang guru mah gitu, guru apapun gitu ya, itu pasti ada fase belajarnya. Dan tentunya untuk calon-calon guru lebih semangat lagi, karena memang apalagi di dunia yang sekarang ya, di setiap sekolah itu pasti harus mau ya, kalau sekarang aturannya harus ada sekolah yang menerima inklusi. Mau tidak mau kita akan menemukan gitu hal-hal yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu. Jadi memang lebih ditingkatin lagi mungkin pengalamannya, terus ngobrol-ngobrol sama temen yang mungkin ya paham akan hal itu penting banget sih kalau untuk sharing-sharing gitu. Seperti itu. Baik, Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ya, sama-sama.
Semoga dimudahkan ya setiap langkah. Amin. Terima kasih.